Pernahkah kamu menyadari, alasan kamu sering overthinking dan menolak tidur setiap malam bukan karena masalahmu terlalu berat, tapi karena diam-diam kamu sedang balas dendam pada kehidupan siang harimu? Selamat datang di fenomena psikologis yang dikenal sebagai revenge bedtime procrastination. Ini adalah momen saat jarum jam menunjuk pukul 1 pagi, matamu sudah perih, tubuhmu menjerit kelelahan, tapi kamu tetap saja menggulir layar ponsel tanpa henti. Kamu menahan kantuk bukan karena insomnia, melainkan sebagai bentuk pemberontakan bawah sadar karena kamu merasa tidak memiliki kendali atas waktumu sendiri sepanjang hari yang sangat sibuk. Siang hari, kamu bekerja keras memenuhi ekspektasi orang lain. Rapat yang tak berkesudahan, tenggat waktu yang mencekik, atau tugas-tugas rumah yang menyita seluruh energimu. Saat malam tiba, alam bawah sadarmu berontak. Kamu merasa berhak mendapatkan waktu untuk dirimu sendiri, meskipun itu harus mengorbankan waktu istirahat yang sangat krusial. Dalam podcast malam ini, mari kita sadari bahwa menggulir media sosial berjam-jam di kegelapan bukanlah bentuk apresiasi diri, melainkan murni sebuah ilusi kendali. Kamu merasa memegang kendali atas waktumu saat ini, padahal kenyataannya kamu sedang mencuri energi berharga dari masa depanmu sendiri. Disinilah konsep psikologi bernama ego depletion mulai mengambil peran besar dalam hidupmu. Secara sederhana, ego depletion adalah kondisi di mana kapasitas mental kita untuk membuat keputusan yang rasional dan mengendalikan diri sudah benar-benar habis terkuras. Bayangkan kemauanmu itu seperti baterai ponsel. Sepanjang hari, kamu menahan emosi, menahan diri untuk tidak mengeluh, dan memaksa otak fokus bekerja. Saat larut malam tiba, baterai pengendalian dirimu itu sudah berada di angka 0%. Logikamu tidak lagi punya kekuatan tersisa untuk menyuruhmu segera tidur, dan akhirnya impuls bawah sadar untuk mencari kepuasan instan mengambil alih kendali sepenuhnya. Akibat dari terkurasnya baterai mental ini, kamu terjebak dalam lingkaran setan yang perlahan namun pasti menghancurkan rutinitasmu. Kamu sengaja begadang untuk membalas dendam atas waktu luang yang hilang, yang pada akhirnya membuatmu terbangun keesokan paginya dengan tubuh yang hancur dan suasana hati yang sangat berantakan. Kelelahan yang ekstrim ini membuatmu semakin sulit mengatur waktu dan emosi di siang hari, sehingga kamu kembali merasa kehilangan kendali. Lalu apa yang terjadi selanjutnya? Malam harinya kamu akan mengulangi siklus balas dendam yang persis sama. Ini adalah putaran tanpa akhir yang diam-diam menggerogoti kesehatan mentalmu. Lalu bagaimana cara kita memutus rantai lingkaran setan yang merugikan ini? Langkah pertama dan yang paling esensial adalah membangun kesadaran murni. Sadarilah bahwa kamu tidak bersalah karena merasa kelelahan. Maafkan dirimu sendiri karena terkadang merasa gagal dalam mengatur batas antara kewajiban pekerjaan dan kehidupan pribadi. Memaafkan diri sendiri terbukti menurunkan tekanan emosional berat yang selama ini memaksamu mencari pelarian semu di tengah malam. Berhentilah menyalahkan diri atas waktu yang terasa terbuang, dan mulailah melihat waktu istirahat malammu sebagai bentuk penghormatan tertinggi terhadap tubuh fisik yang telah berjuang sangat keras untukmu. Langkah kedua adalah mulai menciptakan apa yang di dunia psikologi disebut dengan rutinitas dekompresi mental. Jika siang harimu terasa seperti lari maraton yang brutal, kamu tentu tidak bisa langsung berhenti mendadak saat mencapai garis akhir. Tubuh dan pikiranmu mutlak membutuhkan waktu untuk mendingin secara bertahap. Dekompresi mental adalah proses memberikan jeda waktu sekitar 1 jam penuh sebelum tidur untuk melakukan transisi halus dari mode bertahan hidup ke mode istirahat. Kamu bisa melakukan hal-hal sederhana namun sangat bermakna. Menyeduh teh herbal hangat, mendengarkan alunan musik instrumental, atau sekadar menikmati keheningan sejenak. Langkah ketiga adalah mempraktikkan teknik membuang isi pikiran atau yang sering dikenal secara luas sebagai brain dump.
Salah satu alasan utama kamu masih terus memegang ponsel di jam 1 pagi adalah karena otak logismu menolak melepaskan rentetan kecemasan tentang hari esok. Ambil sebuah buku catatan fisik dan tuliskan semua hal yang masih mengganggumu saat itu juga. Tuliskan tugas yang tertunda, kekhawatiran yang muncul, hingga percakapan acak yang membebani. Dengan memindahkannya dari dalam pikiran ke atas lembar kertas, kamu memberikan izin resmi kepada otakmu untuk segera berhenti memproses masalah tersebut hingga fajar menyingsing. Pada akhirnya, balas dendam terbaik pada sebuah hari yang luar biasa melelahkan bukanlah dengan merampas waktu tidurmu sendiri di kegelapan malam. Balas dendam yang paling memuaskan dan produktif adalah bangun di keesokan paginya dengan pikiran yang sangat jernih, tubuh yang bugar, dan energi yang penuh untuk kembali menaklukkan dunia nyata. Mulai malam ini, ubah paradigma berpikirmu secara total. Tidur bukanlah sebuah hukuman, apalagi akhir dari kebebasanmu, melainkan bentuk paling nyata dari mencintai diri sendiri. Matikan layar ponselmu sekarang, pejamkan matamu perlahan, dan izinkan dirimu beristirahat sepenuhnya. Karena kamu pantas mendapatkan kedamaian.